3 pemain Timnas U23 Indonesia yang bisa buat Korea Selatan ketakutan. Timnas U23 Indonesia bakal berjumpa Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifah, Kamis tanggal 24 April tahun 2024 malam WIB. Pemenang pada laga ini minimal bakal mendapatkan tiket playoff antar benua Olimpiade 2024. Untuk menembus putaran final secara otomatis, setiap tim harus finish sebagai 3 besar Piala Asia U23 2024. Garuda Muda lolos ke babak perempat final dengan status runner-up grup A di bawah Qatar. Korea Selatan jelas lawan yang sulit untuk Timnas U23 Indonesia. Pasalnya, tim Korea Selatan datang lawan Timnas U23 Indonesia dengan kondisi clean sheet dan sapu bersih kemenangan di 3 pertandingan fase grup. Selain itu, Korea Selatan juga memiliki sejarah panjang untuk mengamankan tiket putaran final Olimpiade sejak edisi 1988. 1. Marcelino Ferdinand. Nama Marcelino Ferdinand tentu saja sudah tak asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Bahkan pemain berusia 20 tahun tersebut sering dibilang sebagai pemain andalan Sintayong di skuad Timnas Indonesia di segala level usia. Selama bergabung dengan Timnas senior sekalipun, Marcelino Ferdinand selalu mendapat tempat sebagai pemain inti. Tentu saja hal ini bukan tanpa alasan, bahwa Marcelino menjadi pemain kepercayaan Sintayong. Kualitas pemain yang saat ini berkarir di Liga Belgia bersama KMSK Deinze tersebut memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Marcelino memang masih berusia 20 tahun, akan tetapi ia memiliki mental yang bagus dan tak mudah takut. Untuk itu, selama membela tim Merah Putih, Marcelino selalu berhasil mencuri perhatian karena performanya yang luar biasa. Oleh karena itu, Marcelino Ferdinand dipercaya akan menjadi salah satu pemain kunci tim Merah Putih saat jumpa Korea Selatan. Kemampuannya dalam olah bola dan mencari celah di lini pertahanan bakal menjadi senjata rahasia Timnas U23 Indonesia membobol gawang Korea Selatan. 2. Witan Sulaiman. Witan Sulaiman bakal menjadi pemain kunci Timnas U23 Indonesia untuk membuat perbedaan. Pemain yang saat ini tampil di Bayangkara FC itu jadi aktor protagonis saat Timnas U23 Indonesia mengalahkan Yordania dengan skor 4-1. Witan Sulaiman memiliki kelebihan dalam mencari ruang kosong di lini pertahanan lawan. Kombinasinya dengan pemain depan Garuda Muda lainnya bakal memberikan banyak kemudahan untuk membobol gawang Korea Selatan. 3. Hernando Ari. Penjaga gawang Persebaya Surabaya tersebut sanggup menjadi benteng terakhir Garuda Muda saat terancam. Kiper asal Semarang berkali-kali tampil sebagai pahlawan saat Timnas U23 Indonesia digempur oleh lawan. Penyelamatan krusial kerap ia tunjukkan saat tampil di Piala Asia U23 2024. Salah satu penyelamatan yang diingat tentu saat menepis tendangan penalti Mohamed Toure pada laga kontra Australia. Penyelamatannya membuat Timnas U23 Indonesia bangkit dan bisa meraih kemenangan atas Australia. Erick Thohir resmi perpanjang kontrak Sintayong hingga 2027. Kabar baik perpanjangan kontrak Sintayong ini disampaikan Erick Thohir melalui unggahan Instagram pribadinya. Seperti diketahui, kontrak Sintayong sebelumnya hanya diperpanjang PSSI hingga Juni tahun 2024 mendatang. Perpanjangan kontrak 6 bulan itu dilakukan karena Piala Asia 2023 diundur dan baru bergulir pada awal tahun 2024. Selama perpanjangan kontrak itu, PSSI membebani target kepada Sintayong untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Target tersebut terpenuhi dan skuad Garuda lolos hingga babak 16 besar. Kemudian target kedua yakni Timnas U23 Indonesia harus melaju ke babak 8 besar. Lagi-lagi target yang dibebankan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut terpenuhi. Rizky Ridho dan kawan-kawan dipastikan melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Setelah target SIN terpenuhi, tak sedikit pihak yang mendorong PSSI untuk langsung memperpanjang kontrak pelatih berusia 53 tahun tersebut. Untuk itu, Erick Thohir tak menunggu waktu lama dan langsung merealisasikannya. Ia langsung berbicara dengan Sintayong terkait perpanjangan kontrak. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa ia berdiskusi dengan Sintayong soal perpanjangan kontrak. Erick bahkan telah berbicara soal program Timnas Indonesia ke depannya bersama Sintayong. Setelah berdiskusi soal program hingga 2027 mendatang, PSSI pun sepakat melanjutkan kerja sama bersama.
Setelah menikmati makanan khas Korea dan diskusi tentang program Timnas Indonesia hingga 2027, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Saya dan Coach Shin Tae-yong sepakat untuk melanjutkan kerjasama, ucapnya. Dengan begitu, Shin Tae-yong masih akan menukangi Timnas Indonesia hingga 2027. Sementara itu, saat ini mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut masih fokus memimpin Timnas U23 Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda Muda akan melawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Sementara itu, saat ini mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut masih fokus memimpin Timnas U23 Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda Muda akan melawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Tim Merah Putih akan menghadapi Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis tanggal 25 April tahun 2024 pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Media Korea was-was timnya serasa tandang saat lawan Timnas U23 Indonesia. Abdullah bin Khalifa adalah mini SUGBK. Supporter Timnas U23 Indonesia akan jadi faktor krusial buat pasukan Shin Tae-yong bisa mengatasi perlawanan Korea Selatan. Hal ini yang dikabarkan salah satu media Korea Selatan, Daum, jelang laga perempat final Piala Asia U23 2024. Maka Korea Selatan harus memperlakukan laga nanti malam sebagai laga tandang, jika melihat antusias supporter Garuda di 3 laga fase grup. Bahkan Daum mengibaratkan Doha menjadi mini Jakarta setiap kali Timnas U23 Indonesia bertanding. Dukungan sepihak dari supporter ini yang perlu diwaspadai Korea Selatan dalam laga perempat final Piala Asia U23 2024. Ketika Indonesia bertanding, ribuan supporter datang ke stadion dan memanaskan tribune dengan chants antusias, tulisnya. Doha, Qatar langsung berubah jadi mini Jakarta, tambahnya. Apalagi laga perempat final kali ini diadakan di Abdullah bin Khalifa Stadium. Anak asuh Shin Tae-yong mencatatkan win rate 100% dalam 3 laga yang diadakan di Stadion Piala Dunia 2022 itu. Laga pertama terjadi pada bulan Januari tahun 2024, ketika Indonesia senior asuhan STY mengalahkan Vietnam 1-0 berkat penalti Asnawi Mangkualam. Timnas U23 Indonesia menang 1-0 atas Australia dan membantai Yordania 4-1, semuanya dilakukan di Abdullah bin Khalifa Stadium. Dengan catatan mentereng dan dukungan penuh fans, tak berlebihan jika menyematkan Abdullah bin Khalifa sebagai mini SUGBK, Stadion Utama Gelora Bung Karno, sebagai kandang Timnas Indonesia. Dukungan sepihak dari supporter ini yang perlu diwaspadai Korea Selatan dalam laga perempat final Piala Asia U23 2024. 90% populasi orang Indonesia di Qatar bekerja sebagai TKI, tulis Daum. Fans Indonesia sangat passion kepada sepak bola, dan Piala Asia U23 2024 akan diperlakukan sebagai turnamen yang bergengsi juga bagi mereka. Sejumlah besar supporter datang ke stadion tiap kali mereka bermain. Bahkan di laga pembuka supporter Indonesia melebihi jumlah supporter Qatar yang berstatus tuan rumah. Di laga kontra Australia, ada sekitar 2.000-an supporter Indonesia. Kemudian jumlah itu meningkat saat lawan Yordania menjadi 5.000 supporter, tambahnya. Belum ada yang cetak gol, pelatih Korea Selatan puji talenta striker Timnas U23 Indonesia. Padahal hingga saat ini, juru gedor Timnas U23 Indonesia belum ada yang mencetak gol di Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Dalam 3 pertandingan di grup A Piala Asia U23 2024, Rafael Struijk selalu menjadi andalan. Hoki Caraka baru bermain 1 pertandingan saat menghadapi Yordania pada laga ketiga grup A Piala Asia U23 2024. Kala itu, Hoki Caraka masuk di menit ke-71 untuk menggantikan Hoki Caraka. Sementara Ramadan Sananta harus absen membela Timnas U23 Indonesia di 2 pertandingan terakhir grup A Piala Asia 2024 usai diganjar kartu pada laga pembuka kontra Qatar. Striker juga punya talenta, ucap Wang Sunhong. Jadi kami harus bersiap-siap dengan baik, dan tampil dengan gaya kami untuk memenangkan pertandingan, kata Wang Sunhong. Dia menambahkan, penampilan apik Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 berkat tangan dingin pelatih Shin Tae-yong dan kehadiran pemain keturunan.
Di Piala Asia U23 2024 ini, skuad Garuda Muda diperkuat 4 pemain keturunan. Keempatnya adalah Justin Hubner, Chu Aon, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Ada Shin Tae-yong di sana, itu yang membuat tim Indonesia kuat, kata pelatih berusia 55 tahun itu. Beberapa pemain naturalisasi di Indonesia juga punya kontribusi tinggi untuk tim dan efektif di skuad. Jadi itu faktor terkuat bagi saya, ujar Wang Sunhong. Laga perempat final Piala Asia U23 2024 yang mempertemukan timnas U23 Indonesia kontra Korea Selatan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat tanggal 26 April tahun 2024, kick-off pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Timnas U23 Indonesia melaju ke 8 besar Piala Asia U23 2024 dengan status runner-up Grup A usai mencatatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Di laga pertama Grup A, Timnas U23 Indonesia takluk 2-0 dari Qatar, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Kemudian, mampu membungkam 1-0 saat melawan Australia, Kamis tanggal 18 April tahun 2024. Lalu, menutup laga Grup A Piala Asia U23 2024 dengan menghajar Yordania lewat skor 1-4, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Sementara Korea Selatan menyandang status juara Grup B dengan koleksi 9 poin. Inilah biang kerok kenapa Timnas U23 Malaysia gagal total di Piala Asia U23 2024. Direktur Teknik FAM Scott O'Donnell mengatakan ada beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai alasan di balik penampilan buruk Timnas U23 Malaysia di turnamen itu. Faktor-faktor itulah yang dijadikan biang kerok kenapa Harimau Muda kalah di 3 laga grup, 0-2 dari Uzbekistan, 0-2 dari Vietnam, dan 1-2 dan Kuwait. O'Donnell menggarisbawahi soal kurangnya kebugaran bermain sebagai alasan utama di balik kegagalan tim untuk mencapai prestasi di level elit. Masalah utama skuad ini adalah kurangnya waktu bermain atau jumlah pertandingan yang dijalani masing-masing pemain. Jika kita melihat statistik, tidak banyak pemain di skuad ini yang mendapatkan menit bermain bersama klubnya masing-masing di Liga Super Malaysia, hanya 4 pemain yang merasakannya, kata pria asal Australia itu, sebagaimana dikutip dari New Straits Times. Dia lalu menjelaskan kiper utama Timnas U23 Malaysia si Izan Nazrel hanya bermain 2.250 menit bersama Negeri Sembilan FC. Kapten tim Muhairi Ajmal, lanjutnya, bahkan cuma bermain 1.684 menit bersama Selangor. Durasi minim juga dialami Tessa Ravanan, yang bermain 1.252 menit bersama KL City dan Safwan Maslan bermain 1.063 menit bersama Terengganu. Pemain lainnya memiliki menit bermain lebih sedikit di Liga Super Malaysia 2023, keluar O'Donnell. Minimnya menit bermain, ditambah dengan jeda panjang di M-League, membuat kebugaran para pemain semakin terpuruk. Ketiga tim Grup D, Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait, semuanya aktif mengikuti liga domestiknya. Sebagai perbandingan, kita bisa melihat para pemainnya berada pada tingkat kebugaran terbaiknya sepanjang Piala Asia U23 2024, ungkap O'Donnell. Sosok yang sempat digadang-gadang menjadi pelatih timnas senior Malaysia sebelum akhirnya jatuh ke tangan Kim Pan Gon itu menambahkan, meski baru berkumpul pada tanggal 17 Maret tahun 2024, ada pemain yang sudah bergabung dengan skuad senior dan ada pula yang baru bergabung seminggu kemudian. Selain itu, sebagian besar klub belum memulai pelatihan pramusim mereka untuk Liga Super Malaysia, sehingga para pemain yang datang ke kamp latihan terpusat berada pada tingkat kebugaran yang relatif rendah, paparnya. Dia berharap kedepannya Timnas U23 Malaysia bisa memanfaatkan jeda internasional FIFA dengan lebih efektif. O'Donnell dan pelatih Timnas U23 Malaysia Juan Torres Garrido akan menyiapkan laporan komprehensif untuk disampaikan kepada Komite Manajemen Timnas FAM. Dia ingin FAM melihat masalah dengan jernih dan tak terpengaruh kecaman praktis fans seperti pemecatan Garrido. Kami harus memberi tim lebih banyak pertandingan internasional untuk melawan tim nasional U23 lainnya, bukan hanya turnamen seperti SEA Games atau kompetisi AFC, paparnya. Jika tak bisa menyelenggarakan uji coba internasional U23, dia meminta FAM setidaknya bisa menyelenggarakan kamp pelatihan untuk memberikan lebih banyak kesempatan kepada pelatih guna bekerja sama dengan pemain di setiap jeda internasional FIFA. Kami harus menerima kenyataan bahwa kami tidak selalu bisa menggunakan pemain terbaik untuk skuad nasional U23,
jadi kami perlu mengembangkan lebih lanjut jumlah pemain U23 yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan skuad muda nasional, pungkas O'Donnell. Kiprah timnas U23 Malaysia di beberapa turnamen terakhir memang kurang memuaskan. Pada SEA Games 2023 di Kamboja, tim itu terhenti di fase grup. Sedangkan pada Piala AFF U23 2023 di Thailand, Harimau Muda finish di peringkat keempat, padahal sempat mengalahkan Indonesia di penyisihan grup. Timnas U23 Indonesia, yang lolos ke semifinal sebagai peringkat kedua terbaik dari 3 tim, justru berhasil melaju sampai ke puncak turnamen. Di final, Indonesia bermain sangat ketat dan sengit dengan Vietnam dengan skor 0-0 hingga perpanjangan waktu. Indonesia akhirnya kalah 5-6 dalam adu penalti. Kapten Korea Selatan tegaskan timnas U23 Indonesia bukan tim underdog di Piala Asia U23 2024. Korea Selatan akan melawan timnas U23 Indonesia pada perempat final Piala Asia U23 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat tanggal 26 April tahun 2024 pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Tim negeri ginseng itu melaju ke perempat final sebagai juara grup B. Mereka menyapu bersih kemenangan pada babak penyisihan grup. Korea Selatan mengalahkan Uni Emirat Arab 1-0, China 2-0, dan Jepang 1-0. Sementara, timnas U23 Indonesia lolos dengan status runner-up grup B. Garuda Muda mengalami 1 kekalahan dan meraih 2 kemenangan di babak penyisihan. Tim besutan Shin Tae-yong itu kalah 0-2 dari tuan rumah Qatar, menang atas Australia 1-0, dan mengalahkan Yordania 4-1. Terkait melawan timnas U23 Indonesia, Byun Jun Soo sudah melihat 3 pertandingan Garuda Muda di babak penyisihan. Berkaca dari itu, ia menilai timnas U23 Indonesia bukan tim underdog atau tidak diunggulkan. Saya sudah menonton 3 pertandingan Indonesia dan menurut saya mereka bukan underdog, kata Byun Jun Soo dilansir dari laman AFC. Mereka terorganisir dengan baik, cepat, agresif, dan mendapatkan banyak momentum. Mereka adalah tim yang bagus, ujarnya. Byun akan kembali bermain, ia sebelumnya mendapatkan skorsing. Setelah absen saat melawan Jepang, pemain yang berposisi bek tengah itu kembali bisa membantu tim untuk menjaga rekor tidak kebobolan alias clean sheet. Saya senang dengan rekor clean sheet kami meski sayang rekan saya Seo Myung-gwan cedera di game pertama, ujarnya. Tetapi kami semua bermain bagus sebagai satu kesatuan dan suasana tim bagus saat ini. Kami tahu bahwa babak sistem gugur adalah hal yang berbeda dan kami tidak akan lengah.